Bagaimana si laki-laki ini agar bisa terkena pidana dengan produksi punya serta istrinya bagaimana sih? Kemudian yang kedua, sambung saja kayak tadi. Silakan ditambah yang masih energi, yang masih makan. Gimana? Baik. Coba kita konstruksikan kasus yang terjadi yang sekarang sedang diistiqlal diteliti ya. Mas Jessica dari diri. Bagaimana pendekatannya agar si laki-laki ini bisa terpidana? Kalau soal jarimah zinanya itu tidak selesai. Seandainya tidak bisa menggunakan konsep jarimah sebab tadi ada rukun adabi tidak terpenuhi, nggak ada saksi atau macam-macam, itu nanti bisa jarimah kodam, sumpah, tuduhan perzinahan. Nah, itu nanti kalau dia tetap nggak ngaku, berarti tanggungannya di sini. Hanya nanti apakah dia terkena hudud, apa namanya itu jilid, tinggal ini tadi kasusnya muson atau belum muson. Kasusnya ini orang yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, jadi belum muson ya. Nah, nanti masuknya kalau pendapat mazhab Hanafi takzir, pendapat selain Hanafi takzir, Imam Salasa takzir. Tapi kalau pendapat Imam Hanafi diranjamnya itu bukan takzir tapi hudud. Makanya dia bisa diasingkan dengan cara dihabsu di penjara. Nah ini persis ancaman di pasal 284 persis ancaman dihabsu. Nah lalu bagaimana? Nah tinggal konsep ini rukul madinya. Kalau pendekatan jinanya cukup itu. Rukun syar'inya ada, dugaan pelanggaran atas syariat yaitu jarimah zina, nanti masuknya di subnya di jarimah kodam, sumpah. Kalau nanti dia bersumpah ternyata masih bohong, ya sudah ditanggung itu. Kalau dia berani bersumpah bohong, ditanggung itu. Sekalipun nanti ada kafarah, sumpah bohong itu kan ada kafarahnya. Sumpah yang melanggar sumpah kan puasa 3 hari selesai kan. Tapi tetap itu masuk rangkaian dari rukun syar'inya. Rukun adabinya jelas dari muson. Nah, tinggal rukun matinya tadi pakai. Nah, sekarang masuk di bagiannya ancaman habsu atau kalau dalam jinayah nanti diasingkan. Maka di penjara itu dalam bentuk pengasingannya 284. Ini bagaimana? Nah, maka tentu karena ini terkait dengan objek hukum ini, pendekatannya nanti apakah dia itu, kalau dampak kerugiannya kan jelas terjadi pada perempuan yang hamil, ya kan, dampak hukumnya itu. Lalu apakah nanti dari kehamilan itu bisa menjadi alat bukti bahwa terjadi perbuatan zina yang ketika di proses peradilan saat keluarga perempuan yang melakukan tuntutan ternyata perempuan mengakui di bawah sumpah, dia mengakui bahwa ini perbuatan suka sama suka, kan gitu. Nah, maka dia bisa masuk konsepsi legal materialnya dari mana? Nah ini saya bukan lawyer di situ ya, jadi nanti bisa diteruskan di diskusi selanjutnya. Tapi asumsi saya ketika rukun mati secara legal syar'inya terpenuhi, mestinya bisa. Karena yang dirugikan kan sebetulnya tidak hanya perempuan, keluarga juga bisa melakukan tuntutan. Mungkin kalau si perempuan ngomong ini kan suka sama suka, ya kamu senang, aku susah merawat anakmu, maka bisa menuntut. Tapi nanti entah Pak Iwan, entah Pak Lidi atau apa itu nanti akan jadi dalam kesan. Tapi kalau konsep saya secara legal syar'i itu bisa.
legal materinya ketika dia nanti berdalih tidak ada saksi maka kodam. Karena kalau di syariat itu tidak ada unsur suka tidak suka. Prostitusi itu jelas suka sama suka. Yang satu yang memang suka begitu, yang satu suka dikasih gitu kan. Tetap namanya zina. Namanya tetap zina. Kalau legal syari selesai, tinggal nanti soal pidana. Bisa cukup atau mungkin ada pendapat lain? Betul ya. Bapak mungkin tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada, dari tadi saya sudah nonton gitu.